Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya dan mensubscribe channel video saya. Mudah-mudahan keberkahan selalu berada dalam diri teman-teman semua. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengupload video di sore hari. Saya akan memasak dendeng cabai gendot ya teman-teman. Bumbunya seperti biasa, bumbu simpel saja. Nah, ini dendeng yang akan saya pasak, tapi sebelumnya saya akan memasak nasi terlebih dahulu karena tadi pagi nasi yang tadi pagi sudah habis ya teman-teman. Maklum, dari pagi tadi bahkan dari malam sampai sore ini hujan masih turun ya teman-teman. Alhamdulillah pada sore ini hanya gerimis saja. Kalau tadi malam besar sekali hujannya ya teman-teman, apalagi tadi pagi, sehingga jemuran tidak kering ya. Jadi saya sudah mencuci tapi jemurannya tidak kering ya teman-teman, karena hujannya terus menerus dari malam sampai sore ini ya. Baik teman-teman, mohon maaf sekali teman-teman, saya videonya mungkin hanya memasak, kemudian beres-beres rumah dan lain-lain saja ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan, dan saya juga berharap teman-teman selalu mendukung serta memotivasi saya dengan cara like, subscribe, dan komen yang positif serta tombol lonceng. Baik teman-teman, ini saya sedang menanak nasi. Mudah-mudahan menanaknya cepat ya teman-teman. Memasak nasinya cepat karena kami sudah kelaparan teman-teman. Maklum kalau hujan terus menerus, bawaannya pengen makan terus ya teman-teman. Dari pagi biasanya saya suka ada sisa nasi, tapi alhamdulillah pagi ini nasinya habis dan saya memasak 2 kali ya teman-teman. Maklumlah magicomnya kecil, jadi karena takut ada sisa nasi. Nah, jadi tadi pagi saya masaknya hanya untuk 1 kali makan saja. Baik teman-teman, ini dendeng yang akan saya pasak ya. Saya potong-potong dulu dan saya rapihkan potongannya, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Semuanya sama rata supaya terlihat cantik pada saat dimasak ya teman-teman. Nah, seperti ini cara saya memotong dendeng sapi yang biasanya kalau dimasak langsung itu memang enak juga ya teman-teman. Tapi kali ini saya akan memasak atau mengoseng dendeng sapi ini dengan campuran cabai gendot, cabai rawit, dan jagung supaya ada warna-warninya. Baik teman-teman, kita potong-potong dulu supaya terlihat rata ya potongannya dan terlihat cantik saja di mata ya teman-teman. Memang bumbu andalan saya hanya itu ya teman-teman. Kalau mengoseng itu hanya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian penyedap rasa, garam, dan merica bubuk ya. Baik teman-teman, itu saya sedang memotong-motong. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya, dan selalu mendukung channel saya. Walaupun kegiatan saya hanya itu-itu saja ya. Biasa kalau ibu rumah tangga memang pekerjaannya hanya itu-itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan saja teman-teman tidak bosan dan selalu memberikan semangat serta motivasi supaya saya giat mengupload video setiap hari. Baik teman-teman, ini saya sedang masih memotong dendengnya. Ya, dendengnya masih saya potong. Dan supaya dendengnya tidak, biasanya kan dendeng itu rasanya agak-agak manis ya teman-teman, dan memasaknya supaya manis dari dendeng itu, kalau misalkan terlalu banyak manisnya kan jadi giung kalau bahasa Sundanya itu ya, terlalu gurih gitu. Nah, jadi untuk mengurangi manis-manisnya itu saya cuci dendengnya, kemudian
memasaknya juga saya menggunakan air putih, tapi ini sesuai atau tergantung selera teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mencampurnya dengan saus tiram, kemudian saus pedas, saus tomat, itu akan lebih bagus. Ya, rasanya akan menjadi sangat enak seperti rasa bistik ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saya sedang mencuci dendengnya supaya rasa sari manis dari dendeng tersebut berkurang ya, supaya kalau dipasak nanti tidak terlalu gurih ya. Nah setelah itu baru saya akan mengiris-ngiris bawangnya ya, mengiris bawang merah, kemudian mengiris bawang putih, dan mengiris cabai gendot serta cabai rawitnya. Oh ya teman-teman, bagaimana di tempat teman-teman? Apakah masih hujan? Iya, sama teman-teman sekarang musim hujan ya. Apalagi sekarang alhamdulillah anak-anak sudah libur sekolah. Jadi bangunnya agak tidak terlalu ribet ya teman-teman, karena tidak menyiapkan bekal untuk anak-anak kita ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Apakah sama aktivitasnya seperti saya? Kalau misalkan anak sedang sekolah, bangunnya memang awal ya, lebih awal, karena untuk menyiapkan bekal untuk anak kita itu memang harus ekstra ya teman-teman. Apalagi kalau masaknya 3 jenis, misalkan masak tempe, masak sayur kacang, masak tumis ikan tongkol, itu harus lebih awal ya teman-teman, karena kalau kalau orang seperti saya ini ya teman-teman, saya orangnya memang pengen simple. Jadi kalau misalkan dikasih tugas banyak itu kayak yang panik gitu ya, orangnya memang panikan gitu, jadi kayak yang riweuh. Tapi dibiasakan alhamdulillah, kalau bangun lebih awal bisa selesai tepat waktu ya teman-teman. Ini teman-teman, saya sedang mengiris-ngiris bumbunya ya teman-teman. Mengiris cabai rawit, kemudian mengiris cabai hijau, mengiris bumbu-bumbu simpel yang lainnya ya, supaya terlihat cantik ya. Jadi si dendeng itu ada warna-warninya. Warna merah dari cabai rawit, warna hijau dari cabai gendot, dan warna kuning dari jagung. Tapi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Misalkan teman-teman ingin pakai wortel, boleh. Ingin pakai buncis juga boleh. Yang penting ada warna-warninya ya. Dan bisa misalkan dendengnya mau dibesar-besar irisannya seperti daging sapi juga, itu akan lebih menarik lagi ya. Seperti apalagi bumbunya pakai saus tiram, saus tomat, saus pedas, kemudian pakai tepung maizena, nanti bumbunya akan seperti bumbu bistik ya teman-teman. Wah, pokoknya yummy banget ya teman-teman. Boleh dicoba resepnya ya di rumah, dan boleh dipraktekkan di rumah. Baik teman-teman, ini saya sedang mengiris jagungnya supaya jagungnya tidak tidak terlalu besar ya teman-teman. Kalau dipotong besar-besar juga sebenarnya bisa, hanya karena kalau misalkan dipotong besar kan kita harus menggigit jagungnya, susah ya, sulit untuk dimakan. Nah, untuk lebih praktis kita iris-iris saja biji jagungnya ya, supaya kita langsung makan saja ya teman-teman. Jadi tidak harus menggigit jagungnya. Baik teman-teman, apa kabarnya? Bagaimana keadaan di rumah teman-teman? Mudah-mudahan saja di akhir tahun ini kita mendapatkan keberkahan, dan di tahun depan mudah-mudahan keberkahannya akan lebih meningkat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling utama ya teman-teman. Dan mudah-mudahan saja di tahun 2023 nanti kita diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin ya Allah. Terutama kesehatan ya teman-teman, itu yang paling utama, karena kesehatan itu penting buat kita ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga. Karena kalau ibu rumah tangga itu tidak boleh sakit ya teman-teman, karena pekerjaannya banyak ya. Pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga itu tidak ada habisnya. Kalau misalkan ibu rumah tangga sakit, wah, rumahnya akan terlihat seperti kapal pecah ya. Baik teman-teman, kita mulai untuk menumis dendeng sapi ya.
Kita tuangkan dulu minyak gorengnya dan seperti biasa kita tumis dulu bumbunya supaya terlihat layu. Nah, kalau sudah layu baru kita masukkan dendeng sapinya ya. Kita oseng-oseng dulu bumbunya. Kalau minyaknya sudah terasa panas, lalu kita masukkan dan kita langsung saja memasukkan semua bumbunya supaya rata layunya ya teman-teman. Kalau misalkan kalau memasak terpisah, misalkan bawangnya dulu, kadang-kadang bawangnya agak gosong, jadi atau layunya terlalu layu gitu ya. Itu memang saya teman-teman, maklumlah kalau orang yang seperti saya panikan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan diberikan pekerjaan yang banyak itu membutuhkan perhatian yang ekstra gitu ya teman-teman, karena orangnya memang panikan ya. Apalagi kalau misalkan ada request dari suami pengen masak jam segitu mau pergi, wah pokoknya memang harus ekstra semangat ya teman-teman, supaya kita tidak sakit ya. Jadi kita harus menjaga kondisi tubuh kita agar kita tetap terus bisa memasak dan beres-beres rumah. Baik teman-teman, setelah bumbunya layu, kita masukkan dendengnya ya. Kita oseng-oseng lagi dendengnya supaya merata dengan bumbu yang tadi ya. Nah, kita oseng-oseng lalu kita campurkan dengan air. Boleh menggunakan saus tiramis yang seperti saya tadi katakan ya. Boleh juga menggunakan air supaya rasa gurih dari dendeng itu berkurang, karena saya akan menambahkan penyedap rasa sedikit saja, serta saya akan menambahkan merica bubuk sehingga rasanya akan terasa gurih lagi atau terasa enak ya teman-teman. Nah, kita tuangkan air putihnya, tergantung selera teman-teman ya, tapi nanti kita biarkan juga air itu menyusut ya, supaya tidak terlihat seperti sayur ya teman-teman, namanya juga tumis. Jadi kalau tumis itu pasti airnya menyerap ya teman-teman, jadi kita biarkan dulu airnya menyusut. Nah ya, kalau sudah menyusut kita oseng-oseng lagi, baru kita angkat dan kita tuangkan serta siap untuk disantap ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sambil menunggu matang ini saya kasih air lagi ya. Karena setelah saya cicipi ternyata rasa gurihnya masih melekat. Jadi saya tambahkan sedikit air lagi supaya rasa gurih dari dendeng itu berkurang ya. Nah, kita oseng-oseng lagi, kita kasih bumbu penyedap, merica bubuk, kemudian penyedap rasa ya. Ini saya kasih, kemudian tidak dikasih garam ya teman-teman, karena sudah ada rasa asin dari penyedap rasa tersebut ya. Jadi kalau misalkan nanti dikasih garam, takutnya terlalu asin ya teman-teman, jadi rasanya pangset ya atau pangsit. Baik teman-teman, kita oseng-oseng lagi, kita biarkan sampai airnya menyusut ya. Dan ini Dede Catra teman-teman, sambil menunggu dendeng sapi airnya menyusut, saya sapu-sapu dulu, saya bersihkan dulu dapurnya supaya nanti bisa langsung santai ya teman-teman. Nah, biasanya Dede Catra kalau memang saya sedang melakukan pekerjaan rumah selalu mengganggu ya teman-teman, namanya juga anak kecil ya. Tapi kalau misalkan dia tidur atau dia di rumah neneknya, rumah ini sepi ya teman-teman, karena ramainya memang oleh anak kecil. Nah, baik teman-teman, sambil menunggu dendengnya matang, saya sapu-sapu dulu ya teman-teman. Dan ini jagungnya sudah matang. Nah, karena jagungnya sudah direbus, jadi kita oseng-osengnya sebentar saja karena sudah matang ya. Nah, lalu kita campurkan ke dendeng tersebut dan kita tuangkan. Ini sudah menyusut ya teman-teman, airnya tinggal sedikit dan dendengnya sudah warna-warni ya teman-teman.
kita tinggal menyantapnya saja. Nah, ini teman-teman hasilnya. Mudah-mudahan terinspirasi dan mudah-mudahan channel saya ini tidak membuat teman-teman bosan ya. Nah, ini Dede Catra sedang main ya teman-teman. Dia lari-lari di dalam rumah, dan kalau misalkan rumah ini sudah saya empel ya teman-teman, tapi karena punya anak kecil jadi pasti berantakan lagi ya. Kita tidak perlu bosan-bosan ya teman-teman, jangan bosan membereskan rumahnya ya, karena walau bagaimanapun juga kalau punya anak kecil rumah memang selalu berantakan ya. Baik teman-teman, ini saya akan membuang sampah dan Dede Catra ingin ikut ya teman-teman. Alhamdulillah di luar sudah reda hujannya ya. Lalu Dede Catra ingin main keluar sebentar katanya Bunda, dan saya akan membawa Dede Catra main sambil membuang sampah. Tapi Dede Catra memang anaknya tidak betahan ya teman-teman. Alhamdulillah dia betah di rumah teman-teman. Jadi kalau misalkan dibawa keluar dia ingin cepat-cepat pulang ya. Dan kalaupun keluar hanya jajan ke warung saja. Nah, ini teman-teman, seperti biasa saya membuang sampah di samping rumah saya ya teman-teman. Baik teman-teman, ini Dede Catra sudah mau masuk ke rumah dan dia ingin jajan ya teman-teman. Dan saya harus mengambil uang dulu ke dalam rumah. Jadi mungkin videonya saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan saya bisa mengupload video kembali di lain waktu, dan tetap dukungan dan tetap minta dukungan serta motivasi dari teman-teman semua untuk like, subscribe, dan menekan tombol lonceng. Baik teman-teman, sampai jumpa di kesempatan nanti, sampai jumpa di lain waktu, dan sampai ketemu lagi di channel video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.